Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat ya? Tentunya selama COVID ini mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan dan kebersihan pada diri kita masing-masing. Sebelum kita mulai, kalian perhatikan dulu tempat duduk kalian, apakah ada sampah atau tidak di sekitar kalian. Silakan, supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan nyaman dan enak. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Jadi, Hadir. Fajar, Gilang, Mila, Hadir. Muhammad Irfan, Yulia, Hadir. Aisyah, Hadir. Silvi. Hadir. Informasi. Aisyah ya, coba. Sistem informasi adalah sebuah metode terorganisasi yang menyajikan dan mengolah data tentang masa lalu, saat ini, dan keputusan yang akan diambil di masa depan. Selanjutnya pertanyaan kedua. Coba sebutkan salah satu contoh sistem informasi dan penjelasannya. Depan silakan. Contohnya sistem informasi perpustakaan, yaitu suatu sistem yang menyajikan informasi yang terjadi pada. Yang mau menambahkan? Tidak ada? Tepuk tangan dulu. Membahas konsep pengembangan sistem informasi berbasis web. Ya, ini ada contoh web, situs web Pertamina. Ini contoh situs web Pertamina yang sudah jadi. Jadi kalau kalian bisa menguasai pembuatan sistem informasi berbasis web, kemungkinan nanti kalian bisa membuat seperti ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 5, yaitu yang pertama, melalui pengamatan dan literasi peserta didik atau kalian mampu membandingkan dengan baik dan teliti tentang konsep sistem informasi dalam aplikasi web. Kemudian melalui pengamatan dan literasi, ini pengamatan dan literasi maksudnya pengamatan di internet dan literasi membaca ya. Peserta didik mampu merincikan prosedur perancangan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi bersama kelompok, peserta didik mampu merancang program aplikasi sistem informasi berbasis web dengan baik dan teliti. Keempat, melalui diskusi dan praktek mampu membuat kode program aplikasi. Kemudian dan yang kelima, sama melalui diskusi dan praktek, kalian mampu menguji program aplikasi sistem informasi. Nah, untuk langkah yang 1 dan 2 sudah kita lakukan di pertemuan kemarin ya. Jadi secara teorinya sudah kalian kuasai. Kemudian untuk sekarang, nah ini melalui diskusi bersama kelompok, kalian harus mampu merancang program aplikasi sistem berbasis web. Kemudian membuat, setelah merancang, kemudian membuat dan menguji. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti akan sebetulnya bukan akan lagi, karena kalian kan sudah dibentuk kelompok ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian nanti sekarang juga duduknya sudah berkelompok ya. Oke, sudah berkelompok, kelompok 1, kelompok 2 ada di belakangnya. Harusnya kelompok 2 di depan. Ini kelompok 3 ya. Tadi kita di sini ya, di situs web Pertamina. Oke, kemudian komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi berbasis web. Harus ada client browser. Contoh client browser, masih ingat nggak apa aja nih? Lambang ini apa nih? Lambang ini. Browser apa? Mozilla, Chrome? Ya, Mozilla ya. Jadi client browser itu Mozilla, Chrome, apalagi? Opera, apalagi? Internet Explorer. Nah, itu harus ada, wajib kalau yang berbasis web. Kemudian jaringan, ini juga harus ada. Aplikasi yang kita buat, kalau misalnya ingin ditampilkan di jaringan internet, ya wajib harus ada jaringan ya. Kemudian dalam pembuatan sebuah sistem informasi mencakup ini ya. WWW ini maksudnya World Wide
web atau internet. Nah, ini HTML, CSS, PHP, DB ini adalah aplikasi pendukung untuk membuat aplikasi berbasis web. HTML kan untuk membuat tampilan awal, CSS untuk mempercantik tampilan HTML, PHP untuk koneksi ke database-nya, ya. Nah, nanti membentuk suatu aplikasi dan kita hosting ke internet atau web. Nah, ini kebutuhan peralatan dan tool. Nah, sekalian sambil jalan kalian periksa di komputer masing-masing apakah ini sudah ada atau belum. Sampai P, coba kalian periksa ada atau tidak. Terus untuk kode editornya Dreamweaver, Sublime atau Notepad++. Kalian cek apakah ini sudah ada atau belum. Silahkan kalian cek. Kemudian ini untuk domain dan hosting, karena ini nanti ya pada akhir pembelajaran atau pada akhir bab yang akan dilakukannya. Jadi kita ceknya sampai sini aja dulu, 2. Web dan DB servernya sudah ada, sampai P-nya ada. Coba kalian jalankan. Ya, melalui Localhost silakan, melalui CMD silakan. Kemudian untuk kode editornya yang kalian pernah jalankan di kelas 11 apa? Dreamweaver, Sublime atau Notepad++, silakan jalankan salah satunya. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh. Nah, ini contohnya. Jadi untuk tahap perencanaan ini tuh yang warna merah kemarin sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap ininya, pembangunan fisik, pengujian dan implementasi. Ini contoh suatu sistem yang bernama daftar mahasiswa untuk menampilkan datanya seperti ini. Ya. Ada nomor induk, nama, alamat, dan sebagainya. Kemudian itu untuk tombol tambah datanya. Ini contoh saja. Nah, nanti kalian akan membuat yang seperti itu. Nah, ini ya, database-nya sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Jadi tinggal kalian pakai sekarang. Yang akan kalian kerjakan itu sekarang berhubungan dengan PHP-nya. Nah, ini database-nya. Gambaran database, ini contoh. Kemudian, nah ini contohnya. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membuat seluruhnya, ya. Ini kan contoh, misalnya sistem akademik SMK. Tabelnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini pilih salah satu tabel yang akan dibuat formnya. Misalnya kita pilih tabel jurusan. Nah, ini berarti ada dua kolom ya dalam satu tabel tersebut. Nah, kita misalnya akan mengisi ke tabel ini. Kemudian buat formnya untuk input ke tabel tersebut. Nah, ini contohnya. Berarti karena mempunyai 2 kolom, maka di sini juga untuk formnya hanya ada 2 text field untuk mengisi datanya. Kemudian simpan, tombol simpan. Nah, ini untuk menampilkan datanya seperti ini. Kode jurusan, nama jurusan disesuaikan dengan tadi tabelnya ya, yang hanya mempunyai 2 form. Ada edit, ada hapus. Dan ini untuk menambah data baru. Berarti kalau kita klik tambah baru, kembali lagi ke yang tadi untuk mengisi datanya. Nah, ke sini. Nah, setelah itu untuk hari ini kita akan membuat web ini yang sudah kalian buat database-nya. Setiap kelompok kan kemarin sudah buat database-nya ya, beda-beda ya. Meskipun sama, semuanya rental mobil, tetapi setiap kelompok Bapak lihat sudah beda-beda database-nya. Ini database kalian sudah Bapak copy di sini. Akan bagikan ini LKPD, lembar kerjanya. Ingat, ini LKPD ini kalian isi individu ya, bukan kelompok. Tapi mengerjakannya kelompok. Kelompok 1 berarti anggotanya misalnya Setva, Irfan, Ari sama Fajar. Jawabannya sama berarti di sini ya, 4-3-3-nya. Pasti berbeda dengan kelompok 2. Kelompok 3 jawabannya ya. Jadi karena itu nanti di jawaban sini kita ada
yang tidak ingat nama dalam kurung kelompok. Oh ya, Input data, input lah. Input, kita ambil input kan kena komputer kan dia. pembicaranya sudah di Ubah atau edit datang ke tujuan menjelaskan kalau misalkan ada data yang mau diubah atau diedit. Kalau misalkan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya bernama Arif Prayuda. Dan saya Fajar Fatul Rahman. Saya Muhammad Irfan. Presentasi sistem informasi rental mobil berbasis web. Next. Admin di sini mencakup dari data untuk pengisian admin, mobil untuk data mobil, pelanggan untuk data customer, dan sewa untuk data sewa customer yang akan menyewa mobil. Dan di sini kita akan membahas tentang POM mobil. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sana untuk tambah data, dan ini data dari mobil tersebut. Kita tambah data dulu. Di sini ada isi mobil, nama mobil, jenis mobil, tahun pembuatan, harga sewa, kapasitas mobil, dan status mobil. Nah, di sini kan tadi dituliskan mobil Xenia, nomor polisinya J1876 KY. Nama mobil Xenia, jenis mobilnya supercar, dan tahun pembuatan itu 2020, harga sewanya 5 juta, kapasitasnya 6 orang, status ada dan belum disewa. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapannya nanti ya setelah 3 kelompok ini ke depan nanti ada tanggapan dari kelompok. Kalau yang mau menanggapi silakan. Jadi dari sekarang catat yang kurang dari kelompok ini apa misalnya, silakan dicatat. Oke? Untuk selanjutnya adalah kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini ada 4 kolom. Yang pertama ada ID customer untuk pelanggan. Di sini ada ID sewa untuk ada yang menyewa, bila ada yang menyewa. Di atas ada ID untuk karyawan. Yang terakhir ada ID untuk mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem informasi rental mobil berbasis web. Yang pertama, di sini ada rental mobil. Terdapat 4 kolom. Ada mobil, terus paket rental, terus pelanggan, terus sewa paket. Nah, untuk ketampilan selanjutnya di sini ada nama, nomor polisi, merek, warna, tahun. Yang pertama kita memasukkan data ya. Oke, isi plat nomornya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau menanggapi dulu. Oke, nah ini database-nya. Sebenarnya pada tabel pelanggan, ID pelanggan, panjang datanya disesuaikan dengan panjang data di KTP yaitu 20 agar data pelanggan bisa disamakan dengan KTP-nya, tidak memberikan identitas palsu. Oh iya iya. Nah, ini ya di sini ID pelanggannya memang parsa 5 ya, kelompok 3 ya. Ya. Itu pasti tidak akan cukup. KTP itu kalau nggak salah 16 karakter. Kalau di sini kan 5 karakter.
Nah, gimana? Ada pembelaan nggak? Kenapa nih? Atau menerima tanggapan dari kelompok 1? Ya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menanggapi dan memberikan saran kepada kami. Jadi kelompok 3 menerima ya? Ya. Tanggapan dari kelompok 1. Oke. Jadi ini tidak ada masalah. Memang seharusnya untuk ID pelanggan, kalau ini yang mau menyewa mobil ya, sedangkan kita kan pemilik mobil tidak mau mobil hilang kan? Ya. Seharusnya memang ini ID pelanggan ini berisi KTP ya, nomor induk KTP-nya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 tanggapannya ke kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk presentasinya Bapak nilai bagus, cuman ini untuk presentasi di depan nih ada yang mau Bapak komentari juga, yaitu ketika berbicara di sini Bapak lihat gini semua, gimana pas kalau ngelihat ternyata ini sudah kabel semuanya. Harusnya gini, dari pinggir guys ya, dari pinggir, jadi semua bisa kelihatan ya, jangan membelakangi begini. Oke, untuk sekarang kita untuk presentasinya sudah bagus semuanya. Sebelum masih ada waktu 10 menit, kalian kerjakan evaluasi. LKPD-nya dikumpulkan dulu di pinggir ya, simpan di pinggir. Nanti sama Bapak diambil. Bapak umumkan di WA Group ya, di WA Group atau di Google Classroom. Jadi kalian tadi sudah membuat masing-masing satu form. Kelompok 1 tadi form untuk menginput ke tabel mobil ya. Kemudian kelompok 2 tadi untuk menginput ke tabel karyawan. Nah, ini tidak apa-apa ya, beda ya, setiap kelompok beda. Ini Bapak lihat juga database-nya beda-beda. Kelompok 1 seperti ini database-nya, kelompok 2 seperti ini, kelompok 3 tadi database-nya ya seperti ini. Untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah paham semuanya. Bapak sampaikan juga untuk pertemuan ke depan kita masih di sini ya, masih membahas tentang sistem informasi berbasis web, tetapi untuk pertemuan ke depan kita akan membuat lebih lengkap lagi. Misalnya ini kelompok 1 tadi hanya tabel mobil. Nah, pertemuan ke depan semuanya harus dibuat formnya. Kemudian nanti kita akan membuat juga form utamanya. Nah, jadi kalian pelajari ini bagaimana membuat form utama sehingga semua tabel ini tersambung dalam satu halaman web. Nah, kalian pelajari dulu bagaimana cara membuat menu di rumah menggunakan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati mulai.